Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jenita Sinaga dengan NIM C1C020072. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai desain riset. Yang pertama adalah pengertian desain penelitian atau research design. Desain penelitian merupakan kerangka atau rencana dasar atau framework yang membimbing pengumpulan data dan tahap analisis dari proyek riset. Desain riset merupakan kerangka kerja yang menetapkan jenis informasi yang harus dikumpulkan, sumber data, dan prosedur pengumpulan data. Sebuah desain riset yang baik dapat memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan akan konsisten dengan sasaran studi, bahwa data dikumpulkan dengan prosedur yang ekonomis dan akurat. Creswell J.W. tahun 2003 mendefinisikan rancangan penelitian sebagai rencana dan prosedur penelitian yang mencakup asumsi-asumsi dan metode-metode dalam pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya adalah jenis-jenis rancangan penelitian. Pada dasarnya, rancangan penelitian merupakan blueprint yang menjelaskan setiap prosedur penelitian mulai dari tujuan penelitian sampai dengan analisis data. Rancangan penelitian dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan penelitian dapat dijalankan dengan baik, benar, dan lancar. Adapun komponen yang umumnya terdapat dalam rancangan penelitian, yang pertama tujuan penelitian, kedua jenis penelitian yang akan digunakan, ketiga unit analisis atau populasi penelitian, yang keempat rentang waktu dan tempat penelitian dilakukan, yang kelima teknik pengambilan sampel, yang keenam teknik pengumpulan data, yang ketujuh definisi operasional variabel penelitian, yang kedelapan pengukuran, yang kesembilan teknik analisis data, dan yang kesepuluh instrumen pencarian data. Selanjutnya adalah jenis-jenis desain riset. Jenis desain riset berhubungan dengan tingkat analisis yang direncanakan oleh peneliti terhadap data yang dikumpulkan. Adapun jenis-jenis dari desain riset yang dibahas yaitu riset eksplorasi dan riset kausal. Yang pertama ada riset eksplorasi. Tujuan utama dari penelitian eksplorasi adalah menjawab pertanyaan apa, sehingga dengan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memberikan pemahaman dan pengertian secara mendalam terhadap suatu objek. Informasi yang terdapat dalam jenis riset eksplorasi ini sifatnya sangat longgar, fleksibel, dan tidak terstruktur. Jumlah sampelnya tidak perlu banyak, dan analisis dari data premier lebih bersifat kualitatif. Lalu, riset eksplorasi dikenal sebagai langkah awal dari serangkaian studi yang dirancang untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan. Lalu, mengenai hasil dari penelitian ini biasanya sangat tentatif dan pada umumnya dilanjutkan dengan penelitian yang bersifat konklusif. Jadi, penelitian ini berguna apabila peneliti tidak banyak mengetahui atau sedikit sekali mengetahui informasi mengenai suatu masalah. Jenis desain riset yang kedua yaitu riset konklusif. Riset ini didesain untuk membantu dalam pengambilan keputusan untuk menentukan, mengevaluasi, dan memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah. Riset konklusif dapat dibedakan menjadi dua tipe riset, yaitu riset deskriptif dan riset kausal. Yang pertama ada riset deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan karakteristik suatu pasar. Hal ini ditandai dengan hipotesisnya yang sangat spesifik dan desain penelitian secara struktur. Lalu untuk contoh dari riset deskriptif yaitu studi pasar yang menggunakan ukuran pasar, kemampuan pembelian konsumen, efektivitas saluran, dan profil konsumen. Lalu yang kedua ada riset kasual, merupakan salah satu tipe dari penelitian konklusif di mana tujuan utamanya adalah untuk mencari hubungan sebab akibat, yang mana sumber utama dari data untuk riset kausal yang pertama adalah wawancara dengan responden melalui survei, dan yang kedua melakukan eksperimen. Selanjutnya adalah data yang diperlukan secara umum penelitian. Yang pertama adalah penelitian primer yang membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama. Biasanya kita sebut dengan responden.
Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara. Yang termasuk dalam kategori ini ialah studi kasus, survei, dan riset eksperimental. Yang kedua ada penelitian sekunder yang menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif. Selanjutnya adalah metode penelitian kualitatif. Riset kualitatif atau qualitative research adalah riset yang memberikan wawasan dan pengertian mengenai seperangkat problem atau masalah. Riset kualitatif ini termasuk dalam metode research exploration, di mana pengumpulan datanya tidak terstruktur dan jumlah sampelnya kecil. Secara umum, riset kualitatif dapat menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan secara langsung atau direct approach, yang dimana pendekatan yang dipakai dengan menjelaskan secara jelas tujuan penelitian kepada responden. Pendekatan ini terdiri dari focus group, wawancara yang dipandu oleh seseorang moderator dalam jumlah yang kecil, dalam bentuk yang tidak struktur, dan semaksimal mungkin dilakukan secara alami. Lalu depth interview, wawancara secara langsung terhadap seorang responden dengan menggunakan teknik probing oleh seseorang pewawancara yang ahli. Yang kedua ada pendekatan tidak langsung atau indirect approach. Pendekatan yang dipakai dengan tidak menyebutkan secara jelas tujuan penelitian kepada responden. Salah satu tekniknya yaitu projective technique atau teknik proyektif, di mana bentuknya tidak terstruktur dan tidak langsung dengan tujuan untuk mengetahui responden tentang motif, keyakinan, sikap, dan perasaan terhadap isu yang diajukan. Gagasan tentang proyeksi ini nilai, sikap, kebutuhan, dan keinginan, naluri, serta motif yang diproyeksikan pada benda atau objek dan perilaku di luar individu. Untuk jenis-jenis dari projective technique yaitu yang pertama ada association technique, lalu ada complement technique, ada construction technique, dan expressive technique. Selanjutnya adalah metode penelitian survei dan observasi. Yang pertama itu metode survei. Metode penelitian survei merupakan metode yang memberi pertanyaan terstruktur kepada sampel dari populasi dan dirancang untuk memperoleh informasi dari responden. Walaupun terdapat kesulitan dalam menyusun kalimat, pertanyaan, maupun metode penelitian survei dapat menggunakan kombinasi dari 3 cara utama dalam menyusun pertanyaan, yaitu metode telepon, metode personal, dan metode surat. Lalu yang kedua ada metode observasi yang meliputi pencatatan pola perilaku orang, objek, dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diminati. Adapun untuk jenis-jenis observasi yang bisa dikembangkan dalam suatu penelitian, antara lain observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur, lalu ada observasi discrete dan undiscrete, lalu ada observasi natural dan controlled observasi. Selanjutnya adalah tahap-tahap penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu tahap-tahap penelitian kuantitatif. Tahap penelitian berikut ini memperjelas tahap-tahap penelitian kuantitatif yang merujuk kepada modifikasi proses penelitian. Jenis tahapan itu ada yang pertama masalah. Penelitian berawal dari adanya masalah yang dapat digali dari sumber empiris dan teoritis sebagai suatu aktivitas penelitian atau pendahuluan. Agar masalah ditemukan dengan baik, memerlukan fakta-fakta empiris dan diiringi dengan penguasaan teori yang diperoleh dari mengkaji berbagai literatur yang relevan. Yang kedua, rumusan masalah. Masalah yang ditemukan diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah dan umumnya rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan. Lalu ada tahapan pengajuan hipotesis. Masalah yang dirumuskan relevan dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis dapat digali dari penelusuran referensi teoritis dan mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya. Lalu, metode atau strategi pendekatan penelitian.
Untuk menguji hipotesis, maka seorang peneliti memilih metode atau strategi ataupun pendekatan ataupun desain penelitian yang sesuai. Lalu, tahapan selanjutnya yaitu menyusun instrumen penelitian. Langkah setelah menentukan metode atau strategi pendekatan penelitian, maka peneliti merancang instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data. Misalnya dengan angket, pedoman wawancara, atau pedoman observasi, dan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen agar instrumen memang tepat dan layak untuk mengukur variabel penelitian. Lalu, tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Data penelitian yang dikumpulkan dengan instrumen yang valid dan reliable, dan kemudian dilakukan dengan pengolahan dan analisis data penelitian dengan menggunakan alat-alat uji statistik yang relevan dengan tujuan penelitian. Dan tahapan yang terakhir yaitu kesimpulan, langkah yang membuat kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Melalui kesimpulan, maka akan terjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya adalah tahap-tahapan penelitian kualitatif. Pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kualitatif pada intinya memiliki ciri-ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui untuk melakukan penelitian kualitatif juga berbeda dari prosedur dan tahap-tahap penelitian kuantitatif. Adapun prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif, yang pertama adalah menetapkan fokus penelitian. Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berpikir yang induktif, sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Lalu yang kedua, menentukan setting dan subjek penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data. Dan yang terakhir yaitu melakukan penyajian data. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.